Kalau kita berbicara dengan tema kita di hari ini soal jalan panjang pembenahan BUMN, kita ketahui bahwa ada beberapa BUMN yang memiliki masalah, utamanya likuiditas dan juga keuangan yang sangat terseok-seok, apalagi dengan adanya tekanan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Garuda Indonesia. Bisa saya katakan ini sebuah masalah klasik sebenarnya kalau di Garuda Indonesia. Seperti apa sih Pak sebenarnya rencana lanjutan bersih-bersih untuk Garuda Indonesia ini? Ya, kan Garuda sudah beberapa kali diselamatkan. Nah tentu kalau sudah beberapa kali diselamatkan yang perlu dipelajari ini kenapa? Apakah karena memang manajemennya? Apakah juga karena industrinya yang memang kita tidak besar industrinya? Ataupun konteks-konteks yang lain apakah kita terlalu bergantung dengan tentu beberapa pihak seperti misalnya pesawat terbangnya atau apa-apa. Nah karena itu kita dalam perbaikan restrukturisasi Garuda saat ini justru kita ingin membenahkan tentu dari titik awalnya. Apa sih? Kalau kita lihat kan memang salah satunya yang harus dibenahi di Garuda itu ya penyewaan pesawat terbangnya. Lalu SOP dalam menjalankan daripada Garuda itu sendiri. Yang ketiga juga bisnis modelnya atau bisnis plan-nya seperti apa. Jangan sampai nanti restrukturisasi ini selalu berulang-ulang. Akhirnya kita selalu terjebak atau terjeblos di titik yang sama, itu kan bodoh. Nah karena itu memang Garuda saat ini kita sedang lakukan bagaimana ke PKPU supaya kita bisa memastikan keputusan daripada perbaikan dari segi pembiayaan atau juga keuangan itu benar-benar konkret. Itu yang kita lakukan hari ini. Dan tentu kita harapkan kemarin kan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan 21 Desember. Nah nanti 21 Maret ini kita akan ada bayangan seperti apa keputusannya itu, dan tentu dari pihak lessor sendiri sepertinya hari ini juga sangat positif karena memang keadaan daripada industri pada saat juga ini memang dalam keadaan yang tentu di seluruh dunia itu tidak baik, tapi juga ada tanda-tanda juga perbaikan ketika COVID ini sudah mulai membaik, mestinya industri pesawat terbang ini atau penerbangan ini juga akan ke kondisi yang baik. Nah, Philippine Air salah satunya yang sudah berhasil merestrukturisasi hutang sebanyak $2 miliar itu sebagai percontohan kita juga di Garuda bahwa itu ada jalan ke arah sana yang kita lakukan. Nah, emang tahap-tahap lah kita lakukan hari ini. Tentu perbaikan daripada manajemen sendiri itu kenapa kita laporkan juga ke kejaksaan supaya ke depan sendiri yang namanya penyewaan pesawat terbang ini ya harus punya tadi bisnis plan-nya, tidak hanya menentukan karena punya keputusan, wah saya dirutnya putusin aja padahal di situ tanpa memperhitungkan tadi kenapa beli pesawat. Kan itulah kenapa isu-isu pengadaan pesawat terbang ini yang harus diperbaiki tadi pengambil keputusannya. Jangan sampai kita selalu menjadi perusahaan yang jumlah pesawatnya terbanyak, akhirnya cost maintenance-nya juga sangat complicated. Itu yang kita lakukan. Iya, jadi kalau mungkin setelah penyelesaian PKPU Garuda, seperti apa sih arah bisnis model dari Garuda Indonesia ini? Nah itu yang kembali, makanya itu poin ketiga. Tidak hanya perbaikan daripada manajemennya, pengambilan keputusan, nah sekarang yang namanya bisnis modelnya. Sejak awal kalau kita lihat, kadang-kadang kita ini suka euforia melihat juga negara lain. Padahal kita punya yang namanya bisnis model sendiri, ekosistem kita sendiri. Jelas sebelum COVID itu 72% turis kita turis domestik, 28% turis daripada luar negeri. Kue daripada turis domestik ini hampir 1.400 triliun. Sehingga apa? Kalau kita ngelihat ya, apalagi kita negara kepulauan, ya penduduknya 270 juta, ya mestinya ya kita fokus kepada domestik, bukan justru ke luar negeri.